Shalom, Majelis KBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini dan juga yang sedang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B, ayat 1 dan ayat 2.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah bunyinya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 3. Dalam terluka
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari Bilangan pasal 21, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 9. Kita membacanya secara responsoria. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka, mengapa kamu mengingat Mesir, supaya sebab lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan Engkau berdoalah Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini daripada. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular itu, maka orang pun dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar penjelasan warta gereja pada pagi hari ini. Baiklah, kita mendengar warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, Marturia 3.2, persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 14 Maret 2021 dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Maret 2021. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5. Pemberitahuan. 5.1 Berita kelahiran. Pada hari Jumat 26 Februari 2021 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Emil Rumbi Butar-Butar, Ibu Herti Boru Sinaga yang beralamat di Komplek Kamarung Regensi, Blok C nomor 6 Cimahi masuk WEG 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Pemberkatan nikah, warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Freddy Hutahayan, putra dari Bapak Bonar Hutahayan, Ibu Pita Halomuan Boru Pangaribuan yang beralamat di Jalan Cimareme, Kampung Cempaka Mekar, nomor 23, RT 05 RW 04 Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, masuk WEG 7, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, Resort Cimahi, dengan Saudari Claudia Esther Setiani Bor Simamora, putri dari Bapak Hubel Simamora, Ibu Dede Rosmiati Bor Marbun, yang beralamat di Jalan Munding Laya, Blok 18 nomor 2, Pakusarakan, anggota Gereja HKBP Resort Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 09.00 WIB di HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah. 5.3 Pemberkatan nikah, warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Novianto Hutasoid, putra dari Bapak Turutan Hutasoid almarhum, Ibu Marintan Borsiaturi yang beralamat di Jalan Kolonel Masturi Gang Sukaresmi nomor 80 Cimahi, masuk WEG 5. Anggota Jemaat HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah dengan Saudari Rugun Dewi Otari Boru Sidabalok, putri dari Bapak Situa Kamal Sidabalok, Ibu Serdina Boru Lumban Toruan yang beralamat di Jalan Masjid Medan Estate nomor 60, anggota Gereja HKBP Sidorejo Resort Medan Estate. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 26 Maret 2021 pukul 11.00 WIB di HKBP Sigupar Resort Lintong Nihuta. 5.4 Berita duka. Pada hari Rabu 10 Maret 2021 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Marudin Tulus Siahaan Opu Sondang Doli, lahir 29 Desember 1939, tutup usia 82 tahun, yang beralamat di Jalan Raya 457 Orion, Kertajaya Padalarang, masuk WEG 6. Pada hari Jumat 12 Maret 2021 telah dimakamkan di pemakaman Sentiong Cimahi, dan gereja kita telah memberikan uang duka diakonia sosial. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.5 Tanggap bencana. Menindaklanjuti pesan dari Persekutuan Perempuan Distrik HKP Distrik 18 Jabar Tendi tentang tanggap bencana, maka Seksi Perempuan HKP Jalan Lurah Cimahi
membuka posko penampungan pakaian bekas di gereja HKP Jalan Lurah Cimahi. Posko dibuka setiap hari Jumat pukul 16.00 WIB sampai 18.00 WIB dan setiap hari Minggu setelah ibadah pagi dan siang. 5.6 jadwal ibadah. Ibadah tanggal 21 Maret 2021 pukul 7.30 WIB, WEK 2, 3 dan WEK 5. Pukul 10.30 WIB, WEK 4, 6 dan 9. Pukul 16.30 atau ibadah sore, WEK 1, WEK 7 dan WEK 8. Demikianlah warta kita minggu ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin.
Salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Minggu Letare pada saat ini, yaitu dengan topik kasih karunia Allah yang menghidupkan, dan yang menjadi firman Tuhan dalam Minggu Letare yang artinya bersukacitalah engkamu senantiasa, diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua, dibuka dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita melihat firman Tuhan dan mari kita membaca firman Tuhan dengan responsoria. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan ya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca firman Tuhan pada saat ini, saya berpikir sejenak begini. Kira-kira apakah yang menjadi pengalaman hidup kita di mana mungkin, ya saya kira semua kita yang hadir pada saat ini, terlebih kepada kita Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, yang dulunya pada masa waktu muda, yang dulunya ketika umur-umur kita masuk dalam masa-masa remaja, masuk dalam kategori naposobulung, yang memiliki sifat, memiliki tindakan dan perilaku yang dulu memang agak bandel lah. Coba dulu Manginang, bandel enggak kita dulu? Sedikit yang bandel, banyak yang baik ini kulihat ini. Nakal enggak kita dulu? Nakal. Kira-kira Inang yang di sebelah sini nakalmu apalah dulu kira-kira? Mau mencuri enggak? Oh, melawan orang tua? Oh iya. Tersudi Dwi, kalau melawan orang tua semuanya itu kira-kira. Ya jangankan anak zaman dulu ya, anak zaman sekarang juga kalau kita rasa ya ada sedikit banyaknya melawan orang tua. Kalau ke saya dulu menceritakan sedikit pengalaman saya, dan mungkin sudah pernah saya cerita tentang pengalaman hidup saya. Dulu bapak saya polisi,
kalau dinamakan di anak polisi dulu di daerah kami sana, gak ada yang berani lawan anak polisi dulu. Karena kalau dikatakan dulu polisi dan tentara disegani orang pada saat itu. Preman pun takut. Sekarang aja yang preman gak takut dengan aparat. Ya. Kalau dikatakan orang, siapa yang bertengkar tadi? Itu si Anu. Anak mana itu? Anak asrama. Kalau katanya dulu, udah, gak usah berurusan sama itu, ribet nanti katanya. Ya. Jadi terkenal dulu dan tercapnya kami. Kalau ada teman-teman saya yang nonton secara live streaming, mungkin mereka akan setuju dengan saya. Dulu kebanyakan perbuatan kami adalah perbuatan yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Ay holan na berbeda dulu namin garo pare tokin na julu. Ito pare hami mana ni jol mah tangis petaho. Panggil bapakmu ini do, nabi do. Ayo laga-laga bapak kita hinda. Orang tua kami yang kami andalkan. Nang itu. Dulu kalau tidak membuat masalah dalam satu hari kepada teman, kepada orang lain, kalau enggak jahil kepada orang, bukan nama anak asrama namanya dulu. Itu dulu. Waktu zaman saya SD dan SMP. Penyakit kami juga yang terbesar pada saat itu adalah mencuri. Jidak kolan artani bapak nami di takohami. Artani halak pi takohami do. Angguna tua-tua na julu mukir radang hepeng itakohamu ate. Hasil kubuni halak do kan? Itu teh. Mula kamu sa sikola malay butuha sorok kepeng adong magoreng-gorengan di jolo sikola muna rate. Ibu tamu 5 ibayar hamu sada. Itu teh. Ingat tamu dobe? Izin awal sama nih. Ibu tamu 5 ibayar hamu sada. Sada do holang. Dong. 5 nak kay kumereng. Sada do. Ay molo goreng na julu tipis-tipis do kan. Atari gepet to masong ono dangi. Ima kalakal ta ay habi besok niya do na julu. Niya lang may salito unang ibereng tahin na roha. Alanya ha, bagaimana masa? Si pata molo lewat iban semula sa sikola na jolo danganong angkot. Mula kiba mardalapat. Pulang berjalan kaki sampai ke rumah. Malay butuh, aong garong ni jol nga cocok ko na nung siyangon mula sikola. Ijabut tom may. Itutung may. Itu na jolo ako kan. Terkadang kita juga mau membohongi orang tua. Saya dulu agak jauh dari orang tua saya, mulai dari saya katakanlah mulai dari saya SD sebenarnya. Dulu waktu saya SMA sering saya membohongi orang tua saya, apalagi bapak saya dulu percaya aja. Kalau mama saya enggak. Pak, ada beli buku. Berapa mang? 50.000. Udah cukup? Sudah Pak, udah cukup itu. Indah. Gitu. Niliam mahepengon. Nituor mau sasitong na buku na situ horonon tulubizi do asli na. Alay sada don tinuhoron 2 nai fotokopi. Itu tuh. Asal nang harga kan itu. Dungi anggo oma isukudo akabukuahe jadi harga deh baik kwetan sina baik notana terina do. Kalau bapak dulu tidak sudah kau beli ama sudah Pak betul sudah. HP dalam diri korupsi doi betong isi sasitong narga ni bukon 35.000 HP ni dok masap 50.000 sap 5.000 naik ngawolon apalagi zaman 90-an ngatabun mangal lagion ngaheranat namoran bolongan yang langan 10.000 tu gijang itu dulu. Dan begitu juga dengan sifat-sifat yang tidak baik, apalagi melawan orang tua. Sering saya orang yang paling menyesal yang pernah melawan orang tua saya. Karena ketika saya kehilangan orang tua saya, di situ saya sadar bahwasanya melawan orang tua itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena
kita tidak bisa membalas apapun apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Sebagai anak, kita hanya bisa berbuat yang terbaik, mengasihi, mencintai, merawat orang tua. Itu yang bisa kita lakukan, karena membayar dengan uang tidak terbayarkan bagaimana jerih payah dan jasa orang tua kita kepada kita. Tidak bisa. Tetapi bagaimanapun kekesalan seorang orang tua kepada anaknya, bagaimanapun semarah-marahnya orang tua kepada anaknya, orang tua yang baik tetap mengasihi dia. Ayaw na baru-baruan hola tertaku pamarisap, mulunak salaw kala sa desempio tertaku pamarisap. Ala ni dong aku don. Kibus mulai dokon, kibus artinya ipai dohok di mana marisap. Alela si mana dong bapak buah tunda tu di ba. Ima kibus na mangulu di mana noeng. Gitu. Tulang. Tahu enggak tadi si Dodi? Inna. Kenapa? Merokok dia tulang. Inna. Di mana merokok? Di sana tadi sama kami. Berapa orang kalian? 5. Jadi semua kalian merokok? Enggak, cuman dia tulang yang merokok. HP 5 sadua marisap. Dia kasih tahu, ibal-bal dua tiki. Ang wida ba citido di bal-bal, igatung mapatuk ijang, ulu matutoro. Kalau tahu Anda Bapak Ibu, kompel polisi lalu lintas yang putih itu yang dipakai itu, itulah mendarat ke kaki saya dua-dua. Ipukuli mau disi, sampai manggido ampun, alani haji ndak. Alai do imana ba, merokok lagi kau? Enggak. Dung toluari nai, ibu adui babalaja, ambillah bajumu. Ambillah celanamu. Itu roha. Bapak ini masih dihukum saya, masih marah. Tapi kenapa saya setelah 3 hari dihukum saya, baru saya disuruh beli baju, beli ini, beli ini. Tetapi ketika itu saya sadar, ternyata begitu kasih orang tua kepada anaknya. Semarah-marahnya pun orang tua kepada anaknya, atik pemolo tungpe tidak lagi bisa dilihatnya dan tarpaidaidana pe anak konai berbuat nasodenggan, walaupun anaknya itu dihukum dengan cara masing-masing orang tua. HP ko botol muna akamayanakon, kami sebagai orang tua malengleng doa hati-hati nami mulai dihukum kami anak kon nabi. Tahu malengleng? Kami pukul pun kalian, kami marahi pun kalian, sebenarnya hati kecil kami mengatakan menyesal. Itu teh. Amin. Amin. Bagaimanapun kejamnya kita, mungkin dulu kita mengatakan kejam kali orang tuaku, kejam papaku, kejam mamaku. Tetapi satu yang diinginkan oleh orang tua pada saat itu adalah agar kita tidak lagi berbuat dosa kesalahan yang sama untuk masa depan. Sehingga ketika kita sadar terhadap perbuatan kita, maka perilaku dan segala apa yang terbaik itu yang diinginkan orang tua. Asa berhasil doa kita sungguh. Agar kita berhasil di dalam masa depan kita, itu orang tua. Buktinya apa? Ada buktinya. Tanya sama orang tua. Kenapa dia bekerja pagi, siang, dan malam? Tahukah kamu bagaimana orang tuamu bekerja? Tahukah kamu bagaimana perasaan lelih payahnya orang tuamu mencari uang hanya untuk kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan bagaimana kita sekolah? Itu semuanya alani holong mar yanakon ido hatani dibata di bagasan tikion. Itu firman Tuhan saat ini. Saudara-saudara, Paulus mengibaratkan dirinya, jangan mengibaratkan, memang Paulus menyadari pada masa-masa mudanya, pada masa kehidupan yang lama, dia tahu bahwa who I am, siapakah saya, dia tahu. Dulu dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia itu adalah keturunan Yahudi yang fanatik. Otaknya dulu sudah dicuci dengan perbuatan pengajaran yang membenci kehadiran Kristus, apalagi membenci memberitakan tentang Yesus. Karena sampai sekarang saudara-saudara, orang Yahudi penyakitnya yang terbesar adalah tidak pernah mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Minggu kemarin
Saya sudah katakan, ada banyak orang yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Bahkan ada banyak orang yang mengatakan tidak pernah Yesus mengatakan dirinya sebagai Allah, tapi Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ada. Di Alkitab memang betul. Gak pernah Yesus mengatakan dirinya aku adalah Allah. Tapi di Alkitab ada tertulis, Yohanes 13 ayat 13 sampai 14, aku adalah Tuhan. Benar. Maka orang berspekulasi bahwa Yesus itu bukan Allah. Padahal dulu ada latar belakangnya itu. Karena jangankan menamai Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Yahweh secara langsung bagi orang Yahudi adalah pantang dan haram hukumnya. Dan ketika ada orang yang menyebutkan nama Allah itu dengan sembarangan, maka dia dihukum mati. Kenapa? Karena mereka masih melakukan hukum Taurat. Hukum papigau dutahe, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 3. Semuanya itu dilakukan. Lalu Paulus menyadari bahwa dulu aku memang orang yang tidak baik. Dulu aku memang pengejar orang Kristen. Dulu aku memang penganiaya orang Kristen. Dulu aku juga adalah orang jahat. Sama seperti kamu. Dulu kita adalah sama-sama orang jahat. Apa definisi orang jahat? Melakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Itu definisi dosa. Apalagi kesalahan daripada yang terbesar orang Israel adalah ada 2. Yang pertama menyembah berhala, yang kedua adalah bersungut-sungut. Allah sangat membenci yang kedua hal itu. Sama seperti di epistel kita tadi, marungu-tungu dan sidak. Ketika mereka sudah dianiaya di tanah Mesir, lalu Allah membebaskan mereka. Tetapi Allah dalam pembebasan itu, mereka harus berjalan selama 40 tahun. Sebenarnya dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, sebenarnya kalau ditarik garis lurus hanya beberapa ratus kilometer. Tapi justru Allah membelokkan perjalanan mereka, bukan tarik lurus, bukan dari jalan tol, sejalan biasa mahamu, keliling. Makanya mereka berjalan selama 40 tahun karena keliling. Kenapa? Ada 2 hal yang mau dikatakan Tuhan di situ. Yang pertama, agar perjalanan mereka, kalau mereka lurus menuju jalan cepat, banyak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, justru ketika orang Israel itu lewat, maka akan terjadi perperangan. Itu yang tidak Tuhan inginkan. Yang kedua, agar Tuhan dalam perjalanan mereka selama 40 tahun, mereka dituntut oleh Tuhan, sejauh manakah engkau mengenal aku di dalam pelepasan itu. Itu tujuan Tuhan. Makanya mereka berjalan selama 40 tahun. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Belum sampai beberapa tahun, hanya belum sampai 1/4 jalan, mungkin hanya 1/10 jalan, mereka sudah bersungut-sungut. Mereka katakan kepada Musa, Musa, untuk apa engkau melepaskan kami jikalau memang jalan ini yang harus kami lewati? Panas pada waktu dingin, pada waktu malam hari, kelaparan, tidak ada makanan, kehausan, tidak ada sumber air. Bersungut-sungut. Mereka tidak tahu bagaimanakah cara Allah melepaskan mereka. Cara yang unik, cara yang mukjizat, yang betul-betul luar biasa Tuhan berikan, Tuhan tunjukkan kepada mereka. Itu sebabnya Tuhan marah. Kenapa kalian bersungut-sungut? Maka Tuhan mengirimkan ular tedung memargut mereka. Banyak dari antara mereka yang mati. Saudara-saudara, banyak sekali kesalahan yang dilakukan. Itu sebabnya Paulus mengatakan dulu kita adalah manusia yang hidup dalam kegelapan. Di bagasan haholo mendohita najulu manggulu. Tidak ada sedikit pun dari antara kita
yang bisa diandalkan dari perbuatannya, karena semua hidup dalam seenak maunya saja. Ya. Segala dosa dilakukan, segala perbuatan yang tidak baik dilakukan, melawan orang tua, mencuri, bertengkar dengan menaruh dendam, menaruh benci kepada orang lain, semua dikerjakan hanya untuk kepuasan hidup. Itu sebabnya Paulus melihat kenapa pada saat ini Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, karena juga Paulus berhadapan dengan ada dua pemahaman manusia pada saat yang beredar. Ada dua pemahaman yang dibawa oleh golongan-golongan yang menentang kekristenan pada saat itu. Yang mengatakan pertama, ada golongan yang mengatakan bahwa hanya karena perbuatan baik saja engkau selamat, katanya. Jadi berbuat baiklah berlomba-lomba. Jadi engkau ketika engkau berbuat baik, maka engkau akan masuk surga. Ada yang begitu. Ya. Yang kedua itu berasal dari orang Yahudi sendiri. Apa dikatakan? Kalau engkau sempurna melakukan hukum Taurat, maka engkau akan beroleh kehidupan yang baik, beroleh surga nantinya, keselamatan yang dari Tuhan, katanya. Maka sedikit tidak banyaknya, banyak orang yang percaya dalam dua pemahaman itu. Oh iya ya, berarti keselamatan itu berarti ada yang dikatakan berbuat baiklah. Ya, seperti membayar hutang. Ya. Ibaratnya kita punya hutang, kita punya cicilan. Bagaimana kita berusaha untuk membayar cicilan ini agar lunas. Ya. Seperti itu berbuat baik. Mereka anggap. Berarti berusahalah mencari apa yang bisa saya lakukan untuk mencicil utang saya ini. Ada yang begitu. Sebenarnya berbuat baik tidak dilarang, tetapi Paulus mengatakan bukan itu yang menjadi penjamin keselamatanmu. Karena apapun ketika engkau berbuat baik itu adalah kewajibanmu, tetapi ketika engkau sudah berbuat baik, jangan menganggap perbuatan baikmu itu yang kau agung-agungkan untuk keselamatanmu, sehingga ketika engkau mengagungkan perbuatan baikmu kepada orang lain, itu sama saja engkau sombong kepada Tuhan. Tuhan, aku udah berbuat baik, sekarang mana upahku? Selamatkan aku. Tidak, itu yang dikatakan Paulus. Kedua, saudara-saudara, Paulus melihat bahwa tidak ada satupun manusia yang hidup dan sempurna melakukan hukum Taurat. Tak mungkin. Kita harus tahu, hanya satu manusia yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna tanpa bercacat sekalipun. Siapa itu? Kemanusiaannya Yesus. Kalau manusia biasa, tidak. Kita semua pasti berbuat banyak dan kita pasti melanggar hukum Taurat. Jangankan tiap hari, mungkin dalam beberapa kali dalam hari itu juga kita sudah melakukan hukum yang bertentangan dengan hukum Taurat. Maka Paulus pun mengajak semua orang yang hadir pada saat itu, memberitahukan dengan lantang melalui suratnya yang dia kirimkan ke kota Efesus. Dan juga yang dia kirimkan kepada kita, jemaat HKBP Jalan Lurah yang hadir pada saat ini. Dan juga jemaat Tuhan yang melihat secara live streaming pada saat ini. Hei, kita semua orang-orang yang berdosa. Kita dulu adalah anak durhaka. Kita dulu adalah anak yang bejat. Dulu kita adalah anak yang bekerja untuk pekerjaan iblis. Yang hanya menuruti kehendak daging dan pikiran kita, yang hanya menuruti apa yang menjadi tuntutan hidup kepada kita. Bagaimana kita menikmati hidup, tapi tidak perlu tahu dan tidak perlu tahu bagaimana cara kita menikmati hidup itu. Dosa atau tidak penting, yang penting nikmati hidup. Itu pikiran orang pada satu. Makanya Paulus mengatakan, bukan. Selama kita masih hidup, kita harus pertama sekali menyadari bahwasanya Allah lah yang telah membebaskan kita. Itu sebabnya kita harus bersyukur, berterima kasih, memuliakan nama Yesus Kristus.
di mana Allah sudah melihat tidak ada cara lain yang menyelamatkan manusia. Perbuatan manusia sendiri pun tidak bisa menyelamatkannya. Persembahannya pun tidak bisa menyelamatkannya. Walaupun kita memiliki seluruh harta dunia ini, itu tidak menjamin kita selamat dan tidak menjamin kita menerima keselamatan di surga kelak. Karena semuanya itu adalah sia-sia. Sama seperti yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah. Lalu Allah pun memutuskan sebuah perkara yang di luar nalar manusia, yaitu Allah sendirilah yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Allah di dalam firman-Nya, firman yang menjadi manusia, yang lahir ke dunia dengan cara manusia, tapi bukan dari hubungan manusia. Agar apa? Agar dulunya kalau manusia tidak boleh melihat Allah dengan mata. Kalau manusia melihat Allah dengan mata, maka manusia itu akan mati. Sama seperti ketika Musa meminta kedua loh batu yang diturunkan Allah di Gunung Sinai. Ketika Allah datang, maka Musa tertunduk dan menutup wajahnya dengan kain selubung agar dia tidak melihat roh Allah. Karena apa? Karena roh Allah itu adalah kudus. Manusia itu adalah berdosa. Sekali Musa melihat roh Allah, maka dia akan mati. Begitu juga Gunung Sinai, ketika Musa mengatakan jangan seorang pun yang menyentuh gunung ini, karena gunung ini adalah kudus, karena Allah hadir di tempat ini. Siapa yang menyentuh gunung ini, dia akan mati. Jangankan manusia, hewan juga akan mati. Itu kekudusan Allah. Maka Allah pun datang sebagai manusia. Allah turun tahta untuk meninggalkan tahtanya, yaitu firman-Nya. Agar apa? Agar manusia melihat, menyadari, merasakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, seperti sesama kita dengan saudara kita dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Itu Yesus yang kita percayai. Makanya gak usah bingung amang inang menerangkan Yesus itu. Jika ada orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Allah itu tidak beranak dan diperanakan, katakan ya, Allah memang tidak beranak, Allah memang tidak diperanakan. Jangan katakan kalau dikatakan orang Allahmu itu tiga, Tuhanmu itu tiga, kita iakan, kita yang salah. Jika orang mengatakan Tuhan orang Kristen tiga, katakan tidak. Tuhan orang Kristen satu dan esa, yaitu Allah di dalam firman, di dalam roh. Firman-Nya yang menciptakan langit dan bumi. Lalu ada pertanyaan, loh berarti ketika Yesus belum ada di dunia ini, berarti Yesus belum ada dong? Dia ada, yaitu firman. Makanya dalam Kejadian dikatakan Allah menciptakan semua ciptaan ini melalui firman-Nya. Jadi firman itu sudah ada, yaitu Yesus yang menjelma menjadi manusia, tapi tidak masuk dalam alar manusia. Nah itu sebabnya di ayat keempat dikatakan, oleh karena kasih-Nya holong di rohani debatado tuhita kajalma Roma Tuhan Yesus. Makanya Yesus pun memberikan korban, yaitu hidupnya untuk penebusan kita. Sehingga ketika kita sudah ditebus dalam kasih karunia yang penuh kelimpahan, maka kita memperoleh keselamatan, tidak lagi mengandalkan kebaikan, tidak lagi mengandalkan jati diri kita, tetapi kita sudah hidup di dalam anugerah sola gratia yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Sekarang yang menjadi tugas kita adalah keselamatan itu bukanlah barang murahan, tapi keselamatan itu adalah barang mahal yang betul-betul harus kita jaga. Dengan apa? Dengan iman. Marhiti haporsiau. Iman itu ditunjukkan dengan apa? Dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Maka iman itu harus diekspresikan kepada Tuhan dengan mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh, dengan tidak menduakan Dia dengan sungguh-sungguh, dengan tetap berharap kepada Dia sampai dengan akhir hayat kita, dengan setia sampai akhir kepada Dia, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Itu ekspresi iman dalam perbuatan. Itu sebabnya itu yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita,
mengasihi Allah seperti khotbah pada minggu yang kemarin, dan juga mengasihi manusia. Tidak boleh timpang, tapi semuanya itu harus seimbang, mengimani Allah dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Abang Inang, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada pembebasan. Sekarang, apakah sudah menjadi orang Kristen kita otomatis diselamatkan? Tidak. Orang Kristen juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan. Tetapi ada keunikan dan ada sebuah spesifikasi kita yang tidak dimiliki orang lain. Apa itu? Yaitu kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Dung dihaholongi Tuhani kita. Ketika Allah sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengekspresikan holong nei kasih itu kepada orang lain. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan sekarang mari kita pulang dengan membawa kasih yang dari Tuhan. Mensyukuri, berterima kasih, serta memohon ampun dalam setiap perbuatan dan perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup ini singkat, Abang Inang. Hidup ini seperti tiupan angin. Ibaratnya seperti kalau kita pikir-pikir, saya setiap hari memikirkan begini, alangkah cepatnya waktu ini. Ini sudah bulan Maret. Andaikan corona itu seperti manusia, di Facebook saya sudah katakan, selama ulang tahun corona, aku bilang. Selama ulang tahun yang pertama, bulan inilah bulan yang pertama. Dan kalau kita ingat Bapak Ibu, Minggu Letare tahun 2020, di situ kita memulai tidak beribadah secara tatap muka, itu ibadah secara online. Ingat tamu debe? Ini 1 tahun. Tetapi bagaimanapun, ya itulah terjadi realita kehidupan. Cepat berlalu, banyak tantangan yang dihadapi, banyak persoalan yang kita hadapi, banyak yang di luar nalar kita, banyak di luar kekuatan kita. Tetapi sesungguhnya walaupun seperti itu, jangan memudarkan sedikit pun iman kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Bapa kami yang maha baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, yang berdiam diri di antara kami manusia, yang hidup, yang berkorban, yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Engkau telah menebus, Engkau telah memuliakan, Engkau telah mengangkat kami dari jurang dosa. Engkau telah memutuskan dan merobohkan tembok pemisah antara kami umat manusia yang berdosa kepada Allah Bapa yang Maha Kudus. Sehingga tidak ada lagi pembatas antara kami manusia yang sudah diselamatkan dengan Allah kami di dalam kekudusannya. Terima kasih. Semuanya itu Engkau lakukan ya Allah di dalam firman-Mu yang telah menjadi manusia. Karena anugerah-Mu yang luar biasa, Engkau berikan keselamatan itu secara cuma-cuma, tanpa kami beli, tanpa perbuatan baik, dan tanpa apapun yang bisa kami andalkan untuk kami bawakan demi keselamatan kami. Tetapi semuanya itu telah Engkau berikan di dalam darah anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sekarang kami sudah menyadari dalam firman-Mu pada saat ini, dengan menyadari bahwa dulunya kami adalah manusia yang hidup dalam kegelapan, yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kejahatan. Tetapi sekarang kami telah Engkau tebus, kami telah Engkau ambil, Engkau angkat di dalam kemuliaan Tuhan, sehingga kami memperoleh kehidupan yang baru,
walaupun kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi kami bersyukur bahwa penebusan-Mu, karunia-Mu telah hadir bersama-sama dengan kami. Untuk itu Tuhan, Engkau menginginkan agar kami menjaga, memelihara keselamatan yang Engkau berikan sebagai barang yang sangat mahal, yang tidak terbeli dan yang tidak terbayarkan dengan apapun. Sehingga di dalam keselamatan itu kami Engkau tuntut untuk beriman hanya kepadamu ya Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi orang lain di dalam setiap perbuatan kami yang menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati orang lain. Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami di dalam kehidupan kami yang akan datang, mulai hari ini sampai dengan akhir hidup kami, agar kami menjalani hari-hari hidup kami dalam situasi virus COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini dengan optimis yang dari Tuhan, bukan dengan kehidupan yang pesimis. Tetapi ajarkan kami untuk selalu berharap, menjaga diri kami, mensendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga mendengarkan arahan dari pemerintah kami. Kami juga mendoakan negara dan bangsa kami, mendoakan para pemimpin kami, mendoakan para aparat penegak hukum, mendoakan para tenaga kesehatan, mendoakan seluruh rakyat negara yang kami cintai ini, dan juga seluruh orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon berkat Tuhan, perlindungan Tuhan hadir kepada mereka masing-masing. Jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Tuhan, jauhkan dari kekacauan. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, dan juga yang beribadah secara live streaming dimanapun mereka berada. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mohon berkat yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga mendoakan yang terinfeksi COVID-19, yang belum sembuh pada saat ini, yaitu keluarga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Begitu juga dengan keluarga Amang Bapak Maria Simanjuntak dan Inang. Begitu dengan kedua anaknya dan inang kami, Opung Pratama Boru Siregar, yang saat ini terinfeksi COVID-19. Tuhan kiranya yang memberikan kesembuhan dan kekuatan, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang terinfeksi COVID-19 yang tidak kami ketahui, Tuhan kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Begitu juga Tuhan dengan rencana pernikahan anak-anak jemaat Tuhan pada minggu-minggu ini, Tuhan yang melancarkan, Tuhan yang memberkati, menyatukan mereka dalam rumah tangga yang baik, Tuhan yang menjauhkan segala rencana dari segala kekacauan, Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam setiap kekurangan. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang berduka atas meninggalnya orang tua yang mereka kasihi. Kami serahkan seluruh anak-anaknya agar mereka tetap semangat menjalani kehidupan, mengikhlaskan kepergian orang yang mereka kasihi, dan tetap menjalani hidup mereka dengan sukacita. Kami juga mendoakan yang bersukacita, yaitu dengan penambahan umur yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan pada minggu-minggu ini, dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan, terima kasih. Berikan jemaat Tuhan umur yang panjang, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami mohon hidup kami pada minggu ini, kami hanya sampaikan kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, kami percayakan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami ya Allah kami yang maha baik. Dalam anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi.
3 kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.